Ibarat kita ini singa yang lapar ya. Dia mau membunuh mangsanya. Silakan nih. Power of man. Ya. Satu lagi, rakyat itu lebih tinggi. Kita itu lebih kuat daripada yang duduk di gedung DPR. Oke, jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Ibu Pertiwi. Iya. Kita itu Ibu Pertiwi. Itu nggak ada ya. Demokrasi di sini tuh sudah cacat. Iya. DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif sudah ada dalam cengkraman oligarki. Eksekutif, bukan eksekutif. Eksekutif. Eksekutif berarti ini dong pakaian. Eksekutif, yudikatif, legislatif sudah ada dalam cengkraman. Bukan P. Orang Sunda dia. Orang Sunda beda. Gimana sih? Pokoknya eta we. Kan gampang, Mbak. Hebat ya, Mama kalau udah begini lebih dari bawang merah bawang putih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Mak-maknya. Halo. Cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Konstitusional. Karena kita terukur. Kita terukur ya, bukan asal ngawur ngaco. Jadi dan ya, tidak terarah. yang namanya aliansi, yang namanya gerakan populis, pasti biasanya dalam teori politik selalu berasal dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Tapi lagi-lagi kalau populis biasanya sementara tuh. Mudah-mudahan ARM ini menjadi tidak sementara gitu. Tidak berevolusi ya. Diharapkan itu datang. Nah, ini bicara soal itu tadi, populis menjadi aliansi dari berbagai kepentingan kelompok. Ternyata di ARM ini tidak satu warna sebenarnya. Ya, jadi ini banyak ya ibu-ibu ini, mama ini sebenarnya berasal dari, ada tuh yang jagoannya demo tuh. Ini Mak Macan, ini Mak Macan. Ini jagoan demo, dan yang sebelah sana itu sebenarnya dia kaum hedonis sebelumnya. Dia tuh aneh itu. Dan ada ustazahnya juga. ada singa juga. Dan ini Silvi ini sebenarnya non muslim ya. Kalau yang lain adalah muslim, Silvi ini non muslim. Jadi sebenarnya gerakan ARM tidak berbatas pada satu kelompok agama tertentu, kelompok suku atau suku dan golongan. Nah, mungkin bisa diceritakan nih tentang kalian nih teman-teman. Oke. Siapa? Tentang apa nih? Data kenapa? Kenapa kan beda-beda? Dari kumpulan mana? Oh. Kenapa bisa masuk ke ARM? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sidirbaya Pakpahan. Pakpahan. Yes. Tapi saya udah campur-campur ya. Papa saya Batak, mama saya Banjarmasin. Tapi saya lebih besar di Jakarta dan merasa Indonesia. Wih. Saya Itu yang penting merasa Indonesia. Iyalah. Saya lahir besar dari yang berbagai agama di rumah. Papa saya Kristen, mama saya Muslim. Berjalannya waktu, papa ikut Muslim juga. Tapi saya tetap menghormati keluarga saya. Itu jonggolnya kata orang Batak. Yang namanya terpecah belah, saya juga bingung sekarang. Kok agama dibikin aneh-aneh gitu, dibikin gontok-gontokan, ya kan? Beda sekali. Sedangkan saya tidak. Saya merasa dari kecil pun udah berbeda. Udah berbeda suku, agama pula. Opung saya, itu saya, Namboru saya semua Natalan, ya mungkin tidak berucap ya, tapi selamat hari raya. Dan itu tidak masalah. Yang dibikin masalah itu di luar sana. Jadi sebenarnya di ARM tidak ada. Di ARM ada keragaman. Ada keragaman. Dan saya masuk itu, saya jatuh cinta dengan ARM karena dia tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan. Yes. Mantap. Mbak Macan. Paling keras. Saya kalau untuk masalah diskusi ini ngantuk. Ya, dia tidak perlu biasa diskusi, dia biasanya demo. Biasanya di lapangan. Karena apa ya? Emang harus waktunya kita di lapangan, kalau untuk ngomong-ngomong bicara begini, ini kan ini ya. Hanya ngomong doang. Jangan gitu Itu dong. buktikan gitu loh, Iya. buktikan di lapangan aja. Kita harus bersuara di lapangan. Saatnya Mak, kita bergerak di jalan dan bersuara. Itu Mak, kita tunggu dari ARM itu. Mantap. Datang ya Mak. Bu Ustazah,
aksi ARM. Ini kayaknya konten yang sekarang ini pas banget sama tulisan saya tadi pagi. Oke. Boleh dibacain nggak? Mangga. Nah, inilah. Mangga. Lepaskan belenggu dari keraguan dan ketakutan. Jadi pecundang dan pejuang itu pilihan. Yes. Sudah saatnya merubah mindset, melepaskan semua rasa takut dan ragu. Percaya diri bahwa kita sebagai perempuan ya. Percaya diri bahwa kita sebagai perempuan mampu melindungi dan membela hak-hak anak cucu. Jangan biarkan pikiran pragmatis dan oportunis menguasai akal sehat. Perempuan harus bisa bangkit melawan, dan itu sudah suatu kewajiban ketika nasib anak-anak sedang dipertaruhkan. Perempuan ibarat permata, betul kan? Perempuan itu ibarat permata, bahkan bisa menjadi berlian yang harus dan akan selalu cemerlang bersinar walaupun itu ada di dalam lumpur. Terus diakui atau tidak, dirasa atau tidak, dipungkiri atau tidak bahwa kondisi saat ini nyaris sama sulitnya dengan zaman jahiliyah. Betul tidak? Ya, Betul. Kejoliman di mana-mana. Terus maksiat dilakukan dengan terbuka. Rasa iri, malu, dengki, hasad sudah merasuki setiap jiwa manusia termasuk wanita. Nah, wanita sendiri sudah merendahkan diri atas nama prestisius. Mereka mengambil prestisius sementara mereka mengesampingkan hal-hal yang vital untuk anak-anak mereka. Jadi bagi mereka pengakuan orang lain lebih penting ketimbang mempertahankan harga diri. Itu zaman sekarang loh. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, lepas dari itu, menginjak selanjutnya, perjuangan sedikit apapun ada nilainya di mata Tuhan, betul? Lemahnya negeri ini bukan karena kebodohan rakyat, tapi karena orang-orang pintar diam. Seolah-olah tidak sedang terjadi persekongkolan jahat di antara mereka yang sedang berkuasa di Republik ini. Betul tidak kalau sekarang sedang ada persekongkolan jahat? Dan itu sudah dirasakan oleh kami. Holy Alliance. Nah, jika tidak mau turun untuk Anda semua yang di rumah, jika tidak mau turun, tidak mau membantu kami di lapangan, jangan menjadi cicak. Jangan menjadi cicak yang mencibir saat burung pipit membantu memadamkan api waktu Nabi Ibrahim dibakar. Jadi anggaplah kami ini sebagai burung pipit yang sekarang di kondisi sekarang sedang memadamkan api pergolakan yang ada di negeri ini. Gitu loh. Nah, mak-mak sadar, kami yang hanya segelintir ini sadar banget kalau kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi paling tidak bisa memantik pergerakan untuk kebersamaan. Poin. Kami menjadi pemantik pergerakan perjuangan untuk mencapai kebersamaan, karena di saat ini di Indonesia sudah tidak ada kebersamaan lagi. Persatuan sudah hilang. Betul. Pecah. Mereka sudah menjalankan misinya, itu betul sekali. Nah, itulah kenapa kami bergerak. Dari situ kami bergerak. Baik Ibu Susan. Sudah bisa. Kenapa kami bergerak? Jadi anggaplah kami burung-burung pipit itu. Kalian mau jadi cicak silakan. Karena masalah di Indonesia ini kan sebetulnya bukan cuma buat kita doang ya, kan buat semua gitu. Jadi pada saat ada terjadi kevakuman, kemudian kita melihat ada satu yang aneh gitu ya, kita tergerak untuk turun tergerak untuk turun. Memang banyak sih yang mencibiri kita ya, mungkin karena kita karena nyinyir ya. Norak nah, ini juga karena kita kan deket ya, jadi dia bisa nulis, jadi membikin aku juga untuk bisa nulis nih. Aku juga mau baca ini. Saat sosok mak-mak berubah menjadi aktivis dan berani di lapangan, demi Allah, bukan kami tidak bisa menjaga marwah dan melawan kodrat, tapi kami hanya ingin melindungi anak cucu kami yang merupakan masa depan bangsa. Udah itu aja. Keren. Keren ibu yang sebelumnya hedon. Dan sampai sekarang teman gue juga masih, lu kenapa begini sih? Berubah drastis. Dan jangan tuh ya, teman gue jangan dikasih minum. Temen gue juga ada yang di lingkungan gitu ya, yang dalam tanda kutip dia pasti kesel banget kalau gue bawa mengenai masalah PCR dan lab. Pastinya. Memang luar biasa ya. Oke, kalau saya sendiri juga kadang saya juga nggak habis pikir kenapa saya bisa tergabung di sini. Ini benar-benar di luar jangkauan pikiran saya. Ya, sangat di luar jangkauan pikiran saya. Saya yang dulunya saya dari background pengusaha. Ya. Pengusaha yang istilahnya jujur ya,
Saya nggak pernah ikut aktivis orasi, apalagi seperti itu, ribut sama aparat dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Apalagi kalau keluarga saya melihat ini saya sesuatu sosok yang berbeda dengan saya yang sekarang. Tapi kenapa? Karena saya ada satu panggilan jiwa yang saya nggak bisa ungkapkan secara ini. Mungkin banyak orang yang nggak paham kenapa saya bisa menjadi seberani ini. Ya, satu, meskipun memang kita wanita ya, tapi saya akan bacakan satu yang menginspirasikan saya ya. Bahwa kemolekan itu adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi wanita, istri, penolong yang takut akan Allah akan menerima pujian. Dari situ itu yang membuat saya tampil berbeda. Saya merasa bahwa saya ditakdirkan sebagai wanita. Padahal dulu saya tomboy karena keluarga saya semuanya cowok. Ya. Tetapi saya mengerti satu panggilan saya bahwa saya adalah seorang penolong nanti untuk suami, untuk anak-anak, dan terutama saat ini untuk negara. Saya cuman hati saya tergerak karena apa? Ini negara sedang dalam kondisi yang sangat rawan. Kalau wanita nggak bangkit, siapa lagi? Wanita itu bukan terongrong. Kita bukan ditakdirkan hanya untuk dandan cantik-cantik. Memang kita harus cantik, harus smart, tapi yang terutama negara ini butuh panggilan kita untuk menyerukan suara kebenaran. Hanya itu yang memampukan saya, ya, karena saya tidak bisa melihat, saya belum punya anak, tetapi saya tidak terima melihat anak-anak Indonesia istilahnya ini menarik nih, nggak punya anak tapi peduli banget nih. Iya, karena naluri wanita. Betul. Saya tidak bisa melihat orang-orang, anak-anak yang ketakutan mentalnya sampai teman-temannya ngelihat mereka diuber-uber sama gurunya, sama nanti kita ngobrol soal itu. Ya, ini menarik nih. Teman-temannya, ya, maksudnya mereka tuh sampai kalau gitu dipaksa itu boleh. Kalau gitu itu mereka sampai dibekep di nangis-nangis teriak nggak mau. Pernah mengandung? Kenapa? Saya belum pernah menikah. Tetapi itu panggilan seorang wanita. Ya, betul. Wanita itu penolong. Penolong untuk orang yang ditugaskan Tuhan untuk menolong siapa yang dipercayakan dia untuk ditolong. Nah, dalam hal ini untuk negara. Nah, saya cuma tergerak itu karena saya nggak terima lihat anak-anak bangsa ini dirusak mentalnya. Betul. Ya, apalagi masa depannya. Terus mereka tuh bukan dicerdaskan pendidikannya, tapi malah dibodoh-bodohkan, dibikin ketakutan. Terus kalau begitu pemaksaan itu boleh dong. Mereka begitu ketakutan dan guru-gurunya itu tertawa karena apa? Mereka menerima bayaran untuk demi memvaksin, membunuh anak-anak itu. Sekarang begitu kita minta pertanggungjawaban, bagaimana dengan kesehatan, dengan cacat dan lain sebagainya yang akibat vaksin? Satu pun dari Kemenkes nggak ada yang bersuara. Mereka kita sudah lebih dari ini loh Pak. Bukannya belum, kalau itu pasti ada mereka itu ada sesuatu yang ditutupin. Malah dia ngomongin media ya, beraninya di media kita suruh mempelajari isi vaksin itu apa. Loh, kita ada data kok. Iya, kita kembali lagi memang itu masalahnya itu. Dan ini yang saya nggak terima banget. Generasi negara ini, bangsa ini itu kan ada di tangan generasi bangsa, anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak bangsa ini sudah dirusak, mau jadi apa? Nah, itu yang membuat saya tadinya juga bingung mau kemana gitu loh, soal untuk menyerukan suara kebenaran ini. Dan saya bergabung dengan ibu-ibu ini, mak-mak ini, kita menanggalkan jubah kita keagamaan, ras, suku dan apa-apa. Ini adalah saudara-saudara saya. Kita berjuang untuk masa depannya. Itu. We are Indonesian. Yes. Kita adalah Indonesia. Pluralisme, bicara keragaman. Kalian sudah kita sudah mengaplikasikan, jadi bukan cuma slogan. Jangan teriak Pancasila. Dan bagaimana kemarin itu kita bukan kita melawan pemerintahan, melawan aparat, tidak, tapi mereka itu kita melawan kebijakan. Sampai mereka tuh bilang, Bu, kita hanya ditugaskan loh di sini itu untuk menengahi. Ya, saya ngomong, situ menengahin yang mana? Menengahin yang di dalam apa menengahin yang di luar? Sadar nggak sih Anda, aparat ini adalah istilahnya wakil daripada rakyat. Anda adalah istilahnya yang melindungi rakyat seharusnya, bukan istilahnya mengintimidasi rakyat. Nah, itu yang membuat saya juga akhirnya mau turun.
saya mau bertanggung jawab dan kita nggak asal ngomong ya, kita ada data, kita bukan asal ngejeplak. Pokoknya kita benar-benar saling bergandengan tangan. We are my family. Ini keluarga saya. Saya nggak peduli mereka mau berpakaian seperti apa. Saya tidak peduli mereka dari ras apa. Saya tidak peduli mereka dari suku dan agama apa. Tapi satu tujuan kita, kebenaran. Itu. Ya, begitulah. Jadi ARM ini sebenarnya adalah bagian atau dia elemen dari yang namanya public sphere, di mana komunikasi intersubjektif terjadi di sana. Dan yang penting asal memiliki argumen atas rasio klaim rasio yang mereka kemukakan itu kan nggak masalah. Kan tadi bilang punya data, mereka melihat simptom-simptom, melihat fenomena, itu adalah argumen atas klaim rasio mereka. Dan harusnya dari pihak negara ya, kalau kita lihat di dalam public sphere ya, mekanismenya harusnya negara juga melakukan dialog di sana. Kan diinginkan dialog. Tumpul sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada perasa. Seru ya. DPR nggak melihat. Ya, gimana nih ilmuwan politik kita ya, pada diam aja. Mereka sudah pinter loh mereka. cuan. Pinter. Beberapa kali kita turun aksi ya itu. Membela yang DPR bayar. itu cukup bola. Iya, membela yang bayar. Ya, Kita membela yang nggak perlu bayar. lagi membuat surat audiensi, Iya. nggak perlu lagi mengajukan secara formil lah ya. Harusnya mereka sendiri yang peka. Mereka harus yang datangin. Ya. Mau dia partai manapun yang mayoritas itu udah nggak ada lagi partai-partai yang mereka itu harus mewakili seluruh rakyat Indonesia. Soalnya DPR kan suara rakyat. Suara rakyat. Tapi mereka sekarang bukan suara rakyat. partai. Ya. Ini Iya, mereka betul. sepertinya harus perlu belajar lagi arti DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan partai mereka. Sekarang DPR bukan corong suara rakyat, tapi corong suara kita bisa nggak gini? Coba duluan dulu. Sekarang misalnya gini, masalah mandatori kan jadi masalah. Itu kan kita semua juga mengusung menyuarakan tolak mandatori vaksin. Memang mungkin dari kami ini berbeda sudut pandang dengan anggota-anggota DPR. Sebagian besar mereka kan juga banyak yang mendukung ya vaksin ini gitu. Tapi bukan berarti kita yang berbeda ini tidak diterima. Harusnya diterima dulu. Kalian kalau misalnya sportif, gentle gitu ya, bertanggung jawab dengan jabatan kalian, terima dulu kami. Apa argumen kami? Apa data kami? Bagaimana sudut pandang kami? Opini kami seperti apa? Di situ baru kita sama-sama ambil solusi mengerucut ya. Apa yang harus ditengahi nih dengan perbedaan ini gitu. Nggak bisa kalian hanya sekedar membawakan sudut pandang kalian aja, kalian mau dengan vaksin ini, tapi kalian tidak bisa melihat perbedaan di masyarakat. Karena ini juga sebenarnya hak asasi kami. Ini kedaulatan kesehatan untuk keluarga kami gitu. Nggak bisa diganggu gugat walaupun sekalipun oleh negara gitu. Dan kalau sudah terjadi tidak berdaulatnya satu keluarga dalam hal kesehatan, artinya juga di negara ini juga tidak berdaulat lagi yang namanya kesehatan itu gitu. Jadi kedaulatan ada di level paling kecil di negara, di keluarga. Harusnya di keluarga. Harusnya ada, tapi ini kan tidak. Jadi kenapa kita juga berteriak seperti ini? Karena bukan sekedar masalah ya silakan aja yang nggak mau vaksin, bukan seperti itu. Masalahnya sekarang ada diskriminasi. Ke mall kita harus peduli, harus ada persyaratan. Urus KTP, pensiun, Kalau tidak berdampak, tidak membuat diskriminasi kepada kami, ya kita nggak akan mungkin teriak. Ya silakan aja yang mau vaksin, yang tidak. Banyak batasan-batasan yang mempersulit rakyat. Ya, jadi karena ada eksesnya lah, makanya kami teriak. Kami menolak mandatori vaksin. Gitu, karena kan memang sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia, undang-undang kesehatan. Pasti sudah tidak sesuai dengan kita juga Pancasila. tahu hierarki undang-undang itu juga kita tahu ya. Sekalipun itu dikeluarkan oleh presiden ya, Perpres itu, tapi secara hierarki itu tidak lebih tinggi dari undang-undang, tidak lebih tinggi dari undang-undang dasar. Iya, betul. Gitu, tapi itu harus diakui. Itu harus diakui. Kenyataannya sekarang kan tidak diakui. Undang-undang dan undang-undang dasar 45 itu tidak diakui. Itu yang jadi masalah. Keren. Ancam. Nah, namanya emak memang berisik.
Tapi kalau mak udah berisik, Berisiknya teratur loh Pak. kalau emang berisik berarti ada sesuatu. Iya. Betul. Maaf Kalau nih. mak udah nggak masak lagi, masih masak kan ya? Masih Masak udah mulai dong. kedengeran. Tapi mulai ini Dari samping gorengnya mulai mau. pakai mentega. Nggak ada minyak goreng. Minyak goreng nggak ada. Mungkin Nggak pakai Mungkin garam. pakai garam. Pakai pasir. Direbus bubur Saya saja. tambahan, ya saya ada tambahan sedikit begini. Kalau dalam satu keluarga ada perselisihan atau pergolakan, pasti yang paling nolongso itu seorang ibu atau mak-mak ya. Nah, sama halnya dengan kondisi Bumi Pertiwi ini. Ya kan, kalau kita sering menyebut Indonesia ini sebagai Ibu Pertiwi, menangis, Iya, ya kan, ada menangis, lagunya pula ya. Apa kita habis ini nyanyi ya closing? Iya, aku lihat Ibu Pertiwi ya. Keren tuh, keren. Iya itu keren banget. Tapi kalau kita sebagai mak-mak ya mestinya kan kita ya yang peka ya. Kita kan sadar ya. Lo Ibu Pertiwi ini sedang menangis. Masa mak-mak nggak bangkit sih? Nah itu yang membuat kita ini bangkit seperti tadi semuanya sudah menyatakan ya problem masing-masing ya. Betapa tidak adilnya penguasa ini dan menekan kita habis-habisan. Nah itulah yang membuat kita tuh the power of mak-mak itu bangkit dan itu loh kalau the power of mak-mak sudah di Power of mak-mak. sudah di apa ya sudah ditoel emosinya. Nah ibarat kita ini singa yang lapar ya, yang mau membunuh mangsanya. Gimana? Silakan nih. The power of mak-mak. Ya. Satu lagi, rakyat itu lebih tinggi. Kita itu lebih kuat daripada yang duduk di gedung DPR. Oke, jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Jangan pernah merasa bangga kalau rakyat itu dipanggil ke sana, bukan. Mereka lah yang harus mendatangi kita. Kita jadi tahu posisi. Iya. Kita tuh nyonya di negeri sendiri loh. Betul. Kita Ibu Pertiwi. Iya. Kita itu Ibu Pertiwi. Nggak ada ya. Demokrasi di sini tuh sudah cacat. Iya. Oh. DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif sudah ada dalam cengkraman oligarki. Eksekutif, Tidak bukan berfungsi. eksekutif. Eksekutif mereka ini dong pakaian. Eksekutif, yudikatif, legislatif sudah ada dalam cengkraman. Bukan P. Orang Sunda dia. Orang Sunda beda. Gimana sih? Pokoknya eta we. Kan nggak bangga. Hebat ya, mak-mak kalau udah begini lebih dari bawang merah, bawang putih. Pemerintah bisa Buat dihajar. Anda buat anggota parlemen jangan cuma nangis-nangisnya aja waktu ketika kalian minta suara. Jangan ngemis-ngemis sama kita. Buktikan keberpihakan Anda kepada rakyat. Harus ya. Jangan cuma butuhnya aja. Mak turun harusnya nangis. Oke, menuju Ibu Pertiwi. Jadi lagi-lagi ini adalah suara netizen, adalah suara rakyat, ada freedom of speech di sana, dan kalau emak-emak udah bicara there is must be something wrong. Dan I believe, saya yakin ini bukan soal untuk tampil di Instagram. Kita udah juga cukup eksis ya. Kita sudah cukup tetap. Kita udah cukup eksis. Popularitas tidak butuh. Udah ngetop sendiri. Jadi yang diperjuangkan adalah memang benar kepentingan yang menurut mereka harus Diperjuangkan dong. bukan sekadar eksis di media sosial. Kita bukan cari panggung ya. Tidak untuk mencari panggung. Kita Nggak punya apa-apa dia udah langsung tenggelam. Gimana ibu-ibu, kita mau nyanyi sama-sama? Ayo. Mau ngasih sambutan sebagai Ibu kulihat Ibu Pertiwi. Kulihat Ibu Pertiwi. Sambil bergandengan tangan. siapa yang mimpin siapa? Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, cinta yang kau genang. Hutan, gunung, sawah, lautan. Bukan punya kita lagi. Simpanan kekayaan. Bukan punya kita lagi. Kini
merintih dan berdoa. Love you Indonesia. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan saksikan. Bangkit. Untuk anak-anak kita dan untuk masa depan bangsa. Selamatkan Indonesia, selamatkan generasi bangsa, dan selamatkan jiwa-jiwa suci anak-anak. Viva Republik Indonesia. Selamatkan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Bergabung bersama kami, Aliansi Rakyat Menggugat. Cantik, cerdas, berani, militan, dan konstitusional. Bangkit melawan atau diam tertindas. Sawah Lautan simpanan kekayaan. Bukan punya kita lagi loh. Kini ibu sedang marah, merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Lu tahu nggak, Mas Haji? Apa tuh? Pada saat kita ngomong yang simpanan kekayaan itu bukan punya kita lagi, makanya nangis tuh kita tuh Punya nangis. siapa tuh? Jadi punya siapa? Ya, 78% benar tanah loh, kita udah bukan sedih punya kita sekali. lagi. Ini benar-benar ungkapan Dari perasaan hati kita yang paling dalam. karena kita mengasihi bangsa ini, Ya, mengasihi betul. generasi muda Ya. untuk ke depan, dan kita benar-benar berharap bahwa bangsa kita ini bisa bebas dari belenggu spirit Yes, perbudakan. amin. Ya, Amin. Ya, kembali ke Nuswantara, kembali ke Pancasila dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Ya, Catat. Yang Ya. udah diubah balikin lagi. Ya, ya, betul. Kebanyakan. Iya. Lupa orangnya. Jadi next time kita akan bikin lagi karena di sini gue ada syuting lagi. Oke, siap. Kita juga. Kalian juga kan? Iya. Ya. Mereka banyak syutingnya di mana? Iya. artis. Jadi kita akan lanjut ya ke depan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Oke, teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.